Oh, serabret apa ini Durais? Lempar aja semua. Oke guys, balik lagi ke channel sepeda paling mantap-mantap se-Indonesia. Apalagi kalau bukan di Daily Bike Jakarta. Kali ini sangat-sangat spesial karena kita masuk di program acara baru nih. Ya, ini Behind the Bike. Dan juga kali ini bintang tamunya itu ya bukan sembarang bintang tamu kita ya. Siapa lagi kalau bukan Dokter Tirta alias Cipe. Jadi ini baru mulai udah ngegas ya. Nah, siapa sih yang nggak tahu Dokter Tirta? Haus. Nah, jadi kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol, mulai dari background dokter, terus juga sepedanya, dan seru lah pokoknya. Oke, yang penasaran tonton sampai habis. Nah dok, pertama-tama nih dok, walaupun dokter nih udah terkenal ya, tapi kita pengen ini dikit dok. Jadi sebetulnya dokter nih backgroundnya bagaimana, sekarang kesibukannya gimana gitu kan, kesehariannya gimana gitu. Saya sih ya memang dokter, tapi memang ada beberapa usaha yang bergerak di bidang servis, event, retail, jual beli baju, sepatu, dan beberapa PT memang handle brand tapi di bidang fashion. Oke. Itu bisnis utamanya, tapi memang dokter masih aktif, aktif, dan concernnya diedukasi sama ilmu kesehatan komunitas. Oke. Kebetulan hobinya memang dari dulu, hobinya kalau nggak sepeda, bulu tangkis, motoran, ya mobil. Oke. Cuman sekarang lagi kembali ke sepeda karena ketemu teman-teman komunitas yang bujuk terus untuk main sepeda. Dulu saya main sepeda di tahun pas kecil sama bokap di Solo, memang dari kelas 4 SD diajari ya jarak jauh. Oh. Terus di kampus masih sepeda terus main fiksi, MTB. Cuman akhirnya vakum dari 2013 sampai 2020 ya karena kerjaan dan memang fokus di bisnis. Berarti terakhir 2013 dok? Ya 2013 untuk sepeda, nah baru 2021 November main sepeda lagi, itu pun pertama kali ngambil Eddy Merckx yang steel karena memang di tahun dulu memang saya ngambilnya fiksi sama memang MTB ya steel. Oh berarti 2013 nih, itu berarti waktu timing apa tuh? Kalau saya 2018 sempat nyoba temen Eddy Merckx, kalau 2013 terakhir masih pakai fiksi hilang tahun 2012 tak jual. Iya. Sama pakai MTB-an, sama pakai komuter. Road bike itu malah aku main ya baru 2021. 2021 ini MTB-nya masih di Solo, Jogja semua. Ya. Sama komuternya. Oke. Jadi kurang lebih background-nya itu ya siapa sih dok ya anak kecil yang nggak sepedaan kan? Jadi sebenarnya sepedaan nih emang membawa kita tuh ke gimana ya? Memori masa kecil ya dok ya. Jadi kesenangannya tuh, kegirangannya tuh lain gitu loh maksudnya. Ya, dan pada waktu masa kecil memang bokap ngajarinya jarak jauh. Jadi kalau di Solo itu ada namanya Waduk Cengkle lah. Kalau di sini tuh kayak apa ya? Kayak situ di Sawangan gitu. Jaraknya 15 sampai 18 kilo. Dulu memang sepedanya jarak segitu sama bokap. Bokap naiknya Federal road bike. Oh. Federal masih ada, tapi nggak boleh saya pakai. Bang. Tapi ya gara-gara memori sama bokap itu yang sampai sekarang bokap masih lari jam 4 pagi sampai 5 pagi. Wih. 5 sampai 6 sekarang. Jadi emang ada turunan untuk mencintai atau kebiasaan olahraga ya? Iya, bokap itu memang bulu tangkis, bola, sepeda, renang, sama lari. Dan nurunnya ke saya sama semua. Oh, iya. Hobinya ya nggak jauh-jauh, cuman ketemu circle yang tepat ya. Sukanya kebetulan lebih ke bentuk yang seperti itu. Terus akhirnya nyoba yang modern road bike, nyoba lokal. Niatnya lokal pride kan. Ya udah, senengnya sama Helios Alapan. Tapi tetap aja di-upgrade sendiri. Jadi ini 2021 akhir langsung ngambil ini nih dok ceritanya. Ya, Helios Alapan.
Pertama ngincernya A9X, cuman inden. A8X nggak ada, sold out. Ya udah, adanya A8 diambil. Iya. Akhir tahun lalu masih agak susah sih itu. Indenannya juga masih lama. Iya, sekarang udah ready semua. Iya, sekarang udah. Tapi ini udah seneng aja sama ini, karena seneng geometrinya. Kemarin sempat nonton juga di podcastnya Om Deddy, dokter bilang kan, nunggu sepedaan turun, pas sudah turun beli naik lagi katanya. Iya benar. Iya. Sekarang ya, berarti olahraga yang lagi paling sering apa nih? Sepedaan. Ya pertama kan sepedaan ya maksudnya buat naikin kapasitas paru. Oke. Sangat bermanfaat. Kardio ya dok ya? Kardio, tapi kardionya karena saya konsul sama dokter SPKO. Kalau saya mainnya hanya kardio, cadence, itu akan menghilangkan kalori, tambah kecil. Oke. Nah, saya diminta untuk meningkatkan power juga. Badan nih dok, tambah kecil? Badan tambah kecil. Oke. Saya kan pengen, maksudnya meningkatkan massa otot. Jadi dokter SPKO-nya bilang ya aku harus meningkatin power. Oke. Jadi kalau ditanjak atau dilurus, jarang ganti shifting gigi yang kecil-kecil, ya besar-besar, lebih ke yang berat-berat. Lebih main power. Setelah itu ya di rumah harus workout sendiri. Oh, latih badan atas gitu? Upper, iya harus imbang. Oke. Jadi upper jelas, bawah jelas, terus ngatur pola makan. Oke. Ngatur pola makan, jadi berat stabil, fatnya turun, protein yang naik. Itu akan berpengaruh ke perform. Tapi bulking nggak dok? Bulky ya, saya naik 4,5 kilo. Dulu 62, terus naik ke 67, habis itu diturunin ke 65. Nah, itu untuk si pola latihan dan pola makannya gimana dok? Apakah makan pokoknya? Nggak, Kan kalau ada nggak. nge-gym kan mau bulking kan makan nyampah tuh Iya, ya? beda. Jadi kalau intinya dalam dokter sih kan sebenarnya kan ada instruktur fitness juga. Tapi kalau aku kan konsulnya ke senior. Seniorku ada dokter penyakit dalam, dokter jantung, sama dokter SPKO, itu semua ngasih saran. Oke. Jadi pada dasarnya kan kalau orang mau nurunin berat badan, itu intake kalori harus lebih kecil daripada kalori yang keluar. Oke. Maka kalori yang keluar itu kan akan dihabiskan dari fat ya, fat. Sehingga nanti lemak yang nempel di kulit atau lemak subkutis itu hilang. Oke. Nah kalau kita mau bulky, artinya kegiatan kita itu setara, tapi kalori kita yang masuk harus lebih. Oke. Nah kalori yang masuk itu diutamakan adalah protein, karena protein zat pembangun tubuh. Tapi tidak melupakan, kita juga harus memenuhi kalori untuk energi. Nah kebetulan kalau kita makannya karbo yang kompleks, glukosa yang kompleks, karbohidrat, itu akan mengakibatkan kalau kita nggak gerak, itu akan disimpan di perut, Jadinya lemak. lemak. Yang akhirnya, ya kenapa? Karena otot kita itu segitu aja, sementara kita makannya banyak karbonya. Padahal kekuatan otot, respirasi aerobis gitu. Akhirnya kelebihan karbonya disimpan di otot. Nah terus gimana biar imbang? Ya massa ototnya harus dilatih. Oh. Nah harus imbang, jadi kalau latihan sepeda itu kita mainnya interval. Aku belajarnya dari teman-teman senior, teman-teman, nah ini yang saya ajak tuh si Oke. Billy, itu Om Billy. ini saudara sepupu saya itu. Oke. Terus habis itu belajarnya adalah, kalau kita hanya ngejar langsung power speed terus, nggak pernah belajar track lain, terus kita nggak pernah lihat medan lain, dan kita nggak pernah hanya ngejar kencang terus, yang bahaya adalah, ya kita latihannya segitu terus dan heart rate-nya zona 5 terus. Oke. Yang betul kita tuh interval, jadi kita main di zona pertama 7 hari nih. Pasti aku bagi, hari Senin itu main di zona 2, zona 3 aja. Ini berarti masuk ke kira-kira pola latihan lah ya? Ya, pola latihanku itu, jadi zona 2, zona 3 terus, tapi aku workout. Jadi setelah cardio workoutnya tuh bisa sore, bisa malam. Kalau puasa ya geser aja sepedanya, kalau kuat ya pagi, bidonless, kalau nggak kuat ya menjelang buka atau setelah Isya jam 9 malam. Nah nanti hari kedua naik, speednya naik, workoutnya naik. Jadi workout nggak boleh skip. Jadi di sehari itu kasarnya selain sepedaan harus ada Iya, workout harus. juga. Dan aku rest day cuman hari Senin atau hari Jumat. Rest day yang nggak sekali. sepeda. Iya. Rest day itu hanya untuk istirahatnya untuk sepeda, tapi workoutnya tetap. Nah, terus kapan latih jarak jauhnya? Itu Rabu latihan speed, Sabtu latihan jarak jauh. Endurance. Ya, imbang. Dan aku nyoba semua sepeda. Jadi harus bisa jaga-jaga kalau misalkan sepeda kita bocor atau apa ya kita harus
bisa untuk adaptasi dengan sepeda atau ngurusin diri. Makanya kalau ditanya kemarin, kenapa kuat Jogja, Jakarta, Jakarta, Jogja? Karena pola latihan yang tepat dan pola makan yang tepat. Kalau temanku ngajarin, Om Taramandi sama teman-teman yang dari Bentang Jawa, intinya sepeda jarak jauh antar kota itu simple. Kalau haus ya minum, kalau lapar ya disuplai, Makan. kalau capek berhenti, simple. Jadi jangan dilawan ya dok ya. Karena tubuh orang beda-beda. Benar. Mungkin kalau pola latihannya udah ekstrim, dia bisa tuh 200 kilo tanpa berhenti. Tapi kalau dia belum pernah jarak segitu dipaksa, Iya. kram. Kalau nggak jantungnya zona 5 dan itu sangat bahaya. Kalau udah ngebong kan udah selesai kan dok? Oh, kalau udah ngebong, ciri khas ngebong tuh simple, bukan tiba-tiba lemas. Ciri khas pertama itu dia ngerasa pegel. Padahal dia pegelnya di tempat yang aneh kayak bahu, lutut. Wah, itu berarti asam laktat. Yang buat bong tuh asam laktatnya numpuk. Terus kita mulai mual sama terhuyung-huyung sama keringet dingin. Itu artinya asam lambungnya naik dan kita butuh gula. Oke. Itu nggak boleh telat. Sampai telat, udah lemes tuh. Lemes dan butuh waktu 1 jam buat recovery. Oh, pantes. Karena- Dulu dok pertama saya nyobain jakdung kayak gitu. Ngehajar di awal kan, ngikutin speed kan, nah, berasanya persis begitu. Dan bener, udah kira-kira mau sejam ya, baru dia bisa balik lagi ya. Iya. Itu berat. Jadi kalau sudah mau kelihatan, kok mulai pegel nih, itu asam laktat numpuk. Asam laktat itu terjadi respirasi anaerob. Jadi kalau di Garmin nih, respirasinya kalau bisa aerob terus, anaerob minimalisir. Kalau anaerobnya terlalu banyak, berarti asam laktat semua tuh numpuk. Wah, itu kalau asam laktat numpuk, kram tuh, terus ngebong. Berarti belum berlemes. Nah, yang terjadi kalau dipaksa adalah dia lemas, keringet dingin tuh udah bahaya. Artinya dia hipoglikemi, kurang gula, elektrolitnya kurang, terhuyung-huyung, pingsan dia bisa. Ya. Jadi itu yang perlu kita tahu adalah intinya kenalin tubuh ya dok ya. Iya, jadi intinya kenalin tubuh. Kalau haus ya minum, kalau lapar kasih suplai atau makanan ringan yang mengandung gula cepat. Kalau capek ya berhenti. Sesimpel itu. Ya. Karena kan banyak tuh dok sekarang ya. Cyclist makin banyak. Jadi di berita juga di IG segala macam kan kecelakaan ini itu segala Iya. macam. Kalau menurutku ya tidur kan juga penting ya dok ya. Tidur tuh harus 7 jam. Jadi kalau kita mau jarak jauh nih, misal aku mau 500 kilo, itu seminggu sebelumnya tuh tidur harus teratur. Kalau nggak hancur fisiknya. Oh. Dari H-7 itu, bukan H-1. Jadi biasa rata-rata tidur jam maksimal jam 9 ya dok. 9-10. Kalau pas puasa kebalik, aku tidur olahraganya tak balik malam. Pagi ke siangnya tidur. Iya, agak ekstrim memang. Jadi aku workout dari jam 10 sampai jam 1 pagi gitu. Oh. Tetap circadian rhythm akan berubah, tapi yang penting pola tidur tetap 7 jam. Oke. Gitu. Itu buat maintain kondisi fisik gitu dok. Iya, Maksudnya harus. Power segala Iya, macamnya. betul. Untuk maintain kondisi fisik, betul sekali. Kalau enggak sebulan nggak di maintain sih. Ya misal kita hanya olahraga, contoh sepeda terus nih, kita nggak latih upper. Itu problemnya adalah nanti ketika kita ditanjakan, Oke. itu akan sangat-sangat berpengaruh kondisi upper dan lower back. Oke. Dan saya pun diajarin kalau di rombongan, trek lurus bisa, tanjakan sendiri-sendiri. Nggak akan dong aku nunggu belakang. Pace sendiri-sendiri. Udah bela pace sendiri-sendiri dan Iya. polanya beda-beda. Ada yang main gigi paling ringan, ada yang main gigi power. Gigi kecil, jadi beda-beda. Tapi kelihatan orang yang terlatih upper body, lower back, terutama lower back ya, sayap yang hobi pull up atau olahraga sayap, matangin sayap, itu tanjakan kuat banget. Karena kan yang menjadi beban gravitasi tumpuan adalah tulang belakang di situ. Oh jadinya. Oh. Ketika kita nanjak tuh beban di sini, Pak. Iya, bukan iya, hanya iya, betis. Iya. Jadi untuk ngasih power juga kan dok ya. Iya, tanjakan. Dan badan kan main juga kan. Iya, badan main kan dancing itu. Iya. Makanya dan pilihan dari aku main sepeda semua, ini kan dari 4 bulan udah 1000-an kilo lebih nih. Ini 1000-an dok. Iya. 4 bulan 1000-an. Oh yang waktu kemarin. Karena aku ganti-ganti. Iya, Aku iya. Jogja Jakarta pakai Eddie Merck solo ride tuh 580 kilo. Baliknya pakai ini 600 kilo. Oh waktu ke Jogja Ya, terus ini udah foto 4 kali juga. Harian cuma pakai ini, bocor udah 4 kali. Kalau semua sepedaku rata-rata ada minimal 450. Minimal dibocorin lah ya dok ya. Iya, mana harus bocor lah. Cuman ya ternyata dari semua sepeda yang berpengaruh itu wheel set sama group set.
Nah, ini menarik nih dok. Dari semua sepeda yang paling pengaruh wheelset dulu. Wheelset dulu. Itu paling utama. Terus baru group set. Group Gear set. set lah. Kalau group set kan brake terakhir lah. Oke. Gear set sama wheelset. Kalau aku ya, secara aku merasakan jarak jauh ya. Gear set kenapa dok? Gear set itu pertama tergantung dari rasio belakang sama depan. Berarti ukuran, rasio. Ukuran itu berpengaruh. Oke. Kalau kita nggak biasa, misalkan kita jarang leg day, kita nggak pernah squat, kita nggak pernah sit wall, kita jarang plank, terus kita pakai yang gede-gede, wah itu cepat kram. Habis energinya pasti. Kan orang kepancing ya, oh kok endurance terus sayang kenceng-kencengan nih. Iya. Itu paling 2 jam habis lah energinya. Iya. Jadi kalau sudah pengen mau main yang 52 misal 52T atau mau naik tuh yang oval kayak rotor, usahain kakinya juga udah mendukung. mau gear set pun sekelas Dura-Ace, tapi kalau jarang olahraga squat, nggak pernah olahraga leg day, tetap aja akan kalah sama bapak-bapak yang pakai 105. Itu sepeda kan lain sama mobil ya dok ya. iya, jadi yang bukan berarti kita gear set yang paling bagus, tapi kalau otot ini nggak dilatih, percuma. Dan itu gear set dulu tuh. Jadi sama memang gear set ini harus rutin di grease. Ya. Apalagi habis hujan, itu sangat berpengaruh. Apalagi kalau hujan tuh kita nggak grease, patah pasti. Letak gitu. Sama BB-nya. Nah, kedua itu wheel set. Ini aku pakai wheel set, pakai ini buat jarak jauh. Enak di trek lurus. Di jalan rusak sama tanjakan habis dia. Nggak bisa. Konturnya harus yang tipis, tanjakan. Jadi lebih baik kalau endurance, saya menyarankan lebih baik pakai karbon yang tipis. Benar. Yang di bawah 28. Betul. Atau kita pakai alloy. Ya, nah, yang ketiga, fitting salah, habis kau. Nah, pasti. Sepedaan yang benar itu tidak akan merasa sakit di bahu dan punggung. Bahu dan punggung. Sama tangan sini. Nggak mungkin sakit. Biarpun awal-awal dok. Nggak mungkin sakit. Oke. Sepedaan yang benar itu rasa di sini itu, ini namanya CTS, carpal tunnel syndrome, nyeri leher, pundak, sama punggung itu nggak mungkin sakit. Yang capek itu betis, paha, mau lutut. Itu pun minimal banget tuh. Lutut pun terakhir ya dok? Terakhir. Ya nggak sih? Kalau sampai tiba-tiba dia sepeda setengah jam sininya kesemutan, berarti ininya salah posisinya. Stepnya terlalu naik. Stepnya naik, barnya terlalu naik. Kalau sampai pundaknya salah, berarti sininya, seatnya. Secara anatomis tubuh itu sangat berpengaruh sama medis. Iya. Jadi mau sepeda mau semal apapun, nggak latihan dan bike fitting salah, ya badanmu yang rusak. Iya. Malah kan ada juga yang bilang kan awal-awal pasti sakit ya kan. Nggak juga kok. Penyesuaian ya, gitu kan. Nggak sakit. Harusnya enggak ya dok ya. Ya kalau saya sakit nggak bisa Jakarta Jogja Jakarta tuh. Dan di semua sepeda langsung ngefit ya dok. Maksudnya ya, di harus semua fitting. Sepedanya dokter gitu. Iya. Kalau misal aku road bike, ya fittingnya road bike. Buat time trial atau mau buat endurance. Kalau buat gravel fittingnya beda. Buat fiksi fittingnya beda kan track. Iya. Jadi memang 3 itu komponen penting. Latihan dan fitting, gear set sama wheel set tuh nggak boleh salah. Nah tuh, dengerin tuh penonton kita. Jadi jangan sampai ngerasa begini sakit kan, itu berarti ada yang salah. Mungkin sepedanya salah, bisa cari di sini gitu. Iya, sama yang aku garis bawah itu kadang kita kan bilang, sepeda mahal kok cuman 105 kok cuman ini. Iya. Wah, itu hati-hati. Aku pernah tuh kejadian di Jogja, saksinya timku videografer ya. Aku lagi ngowes ke Merapi, udah merasa kenceng tuh sama temen-temen. Disalipnya sama MTB. Jadi gear set itu nomor sekian kalau otot yang pertama. Oke. Orang yang keren sepedaan, dikasih sepeda apapun dia bisa. Iya, pastilah. Jadi yang penting latihan dulu secara konsisten, baru nanti upgrade. Iya. Supaya juga dalam tanda kutip nggak sia-sia, nggak kalap juga dok ya. Iya. Kadang kan sekarang kan kebanyakan kan kalau orang sini kan latah. Pokoknya tahu-tahu pensiun. Sayang. Kan kebanyakan kan begitu. Nah dok, selama kita ngomong dari tahun lalu lah ya, yang udah mulai fokus, intens lagi sampai sekarang, pengalaman paling seru, paling berkesan? Oh, solo ride, jelas. Ketika aku sepedaan sendiri dari Jogja Jakarta unsupported 2 hari 2 malam, 48 jam aku sampai. Tidur cuma 5 jam dari pertama, hari kedua aku nggak tidur. Itu dalam 24 jam? Nggak, akhirnya crash di Cikarang karena nggak tidur. Yang nolong, yang pertama
Yang nolong aku malah orang di jalan. Dan itu nggak tahu Dokter Tirta. Memang pure nolong. Di jalanan tuh. Terus kedua, Crashnya sama apa, Dok? kena lubang karena microslip. Maksa. Maksa. Dari situ aku hafal Medan kan. Kedua, di Indramayu itu lampuku 2 mati, GPS mati, powerbank mati, HP mati. Set. Ya udah, di Indramayu dari Indramayu tuh sampai Simpang Jomin itu 70 kilo ya. Pamanukan deh, bukan Indramayu, perbatasan Indramayu Pamanukan sampai Simpang Jomin 58 kilo tuh lampuku mati. Terus jadi udah Feeling. Pakai feeling. itu kan nggak ada lampu jalan, nggak Ya ada. udah, pakai feeling. Harus hafal. Kalau mau diadu nggak apa-apa, siap. Kalau dibilang bacot doang, ayo adu. Sepeda gelap tanpa penerangan, pantura berani saya. Karena di situ terus gimana cara sepedanya? Kita hanya percaya sama lampu truk yang nyinarin dari belakang, sama ngeliatin depan, marka doang. Udah percaya depan doang, feeling tuh udah pakai insting. Kalau ngelihat marka, tapi tetap di kiri, Dok. Kiri. Udah, tetap percaya kiri. Kalau ada lubang gimana? Ya hajar aja udah. Udah nggak bisa refleks gitu kan. Jadi di situ kita belajar mengenai gelap. Nah, kenapa aku crash? Jadi karena ngantuk banget. Tiba-tiba ada cahaya dari depan di Cikarang. Baliho nyala, tak, udah langsung microslip jatuh. Oh. Tapi tetap jalan terus, berdarah di sini. Mas bekasnya masih ada dari sini, miring sampai sini. Jadi nggak slash begini. Iya, perlindungan pertama dulu biar nggak kena kepala kan. Guling. Speed berapa, Dok, jatuhnya? Kira-kira lah. 32. Lumayan. Ya, jersey robek, tapi tetap jalan terus sambil berdarah, tapi itu resiko. Kaki nggak masalah, Dok? Aku pakai long pants. Oh, Endurance tuh aku selalu pakai long pants. Ketahan dulu ya. Tahan. Long pants robek. Long pantsnya aku pakai nggak robek. Mahal deh. Asu. Itulah ternyata jersey mahal ternyata sangat bermanfaat. Mahal deh, semprul. Nggak robek, sama luarnya aku pakai pedla. Jaketnya pakai pedla. Hujan ya terabas. Hujan terabas. Iya. Itu pengalaman gila. Jadi ketika kita solo ratan support, itu udah kita nggak bisa asal ngebut. Kalau asal ngebut bocor, ribet. Selesai. Terus kita harus mengenali medan, hafal jalan, mengatur bidon, nggak boleh manajemen karena di malam kan nggak semua Indomaret buka. Betul. Sama tentang diri kita, mental itu udah. Iya. Kelihatan jangan di depan udah kelihatan gini gradien 17, padahal kita udah energi udah habis, itu udah tentang mental, udah bener-bener antara gue lanjut atau berhenti atau towing, gue tetap lanjut. Itu yang menyebabkan akhirnya sejak saat itu gue ngadepin masalah lebih terkontrol. Wih. Nanti ini kita masuk ke filosofi nih ya, Dok. Iya, jelas. Mungkin teman-teman kalau mau ngerasain Jakarta Bandung dulu aja unsupport. Dulu lah. Iya. Tapi memang seru kalau dibilang, wah, apa serunya sih gue sendiri ya? Kan ujung-ujungnya resiko mati, ya justru itu. Resiko mati itu yang sangat adrenalinnya tinggi. Oke, ini boleh ditiru, boleh enggak? Kalau saran gue sih tiru, hidup cuma sekali kok. Masa kamu punya sepeda mal, gue cuma Jakarta doang. Bali lah, 1.200 kilo. Besok Mei aku Bali. Kalian ya, Dok ya? Oke, kita gas. Sebelum nih, Dok ya, kita lanjut lagi. Pengen tahu, Dok, sepedaan ini kan sekarang udah jadi lifestyle buat begitu banyak orang, terutama di Jakarta ya, Dok ya, di kota besar. Pastinya banyak lah ya, mulai dari grup lah, apa segala macam lah kan, cycling club dan sebagainya. Ada nggak sih, Dok, suka dukanya ya, atau gimana pandangan dokter sendiri nih tentang kita nih sebagai pesepeda gitu loh? Aku sih bodo amat ya, aku nggak pernah pelotonan. Ya makanya nggak pernah lihat. Aku nggak pernah pelotonan. Loh kenapa? Lebih seneng gue sendiri, karena memang tujuanku sepeda itu bukan buat untuk ngebut, yang ngebut diriku sendiri, tapi memang buat refresh sama mencapai sesuatu yang nggak bisa ku capai. Oke. Jadi memang bukan, kalau ditanya apa rasa pelotonan, aku nggak pernah pelotonan. Ke Dalkot ya sendiri, ke Bandung ya sendiri, ke Jogja kemarinnya berempat doang. Dan memang bagiku sepeda tuh ya harus semalam apapun harus dipakai sampai rusak. Iya. Dan kedua ya namanya sepeda, resiko senggolan sama motor sama mobil sering. Iyalah. Gak bodo amat aku, selama gue nggak disenggol dulu ya gue nggak akan nyenggol balik. Iya. Yang jelas kan kayak kemarin jalur sepeda, ya kan ada busway, aku pengen ngebut aku jalur kanan, ya kan? Karena ngebut, netizen bilang suruh jalur sepeda, ya udah aku di jalur sepeda, tapi 40 km per jam, ngambuk juga, gua katain dong,
Kemarin lu nyuruh gua ke jalur sepeda, sekarang gua ngebut di jalur sepeda kagak boleh. Terus lu nyuruh gua di mana? Sentul. Terus akhirnya gua cari jalur yang ada jalur sepedanya. Itulah filosofi kenapa aku ke Pantura. Karena nggak ada jalur sepedanya. Dan uniknya nih, unik ya. Begitu aku goes di luar Jakarta, sorry to say ya, begitu aku goes keluar Bekasi itu, saksi nih ya ngok ya, ngok, sampai Cikarang ya Karawang, itu pengemudi motor sama truk ya lebih ramah bos, nggak ada yang klakson. Jadi selek-selekan antara pengendara motor, mobil, sama sepeda itu cuma ada di Jabodetabek. Mungkin karena pengemudi motor udah jengah, jalannya dipakai, terus pengemudi sepeda, pengendara sepeda juga jengah, jalurnya dipakai, selek. Betul. Kalau aku bodo amat. Kayak contoh kemarin nih, ya kan, macet tuh Sudirman. Gua kan Sobi pakai jalur cepat tuh. Macet nih, motor pakai jalur gua dong. Ambil jalur sepeda. Ya udah, aku bilang, ambil aja mas, gak apa-apa mas, saya ngikut di belakang. Terbuka ya, lu mau ngambil gak apa-apa, silakan aja. Gak akan ku viralin, silakan aja. Jadi nggak usah framing, ya kan? Yang sepedaan di jalur Sudirman ada, tapi lebih banyak jalur motor yang pakai jalur sepeda. Yang naik trotoar aja banyak. Iyalah, itu Ya kan? kan udah cerita lama kan. Intinya adalah kita kan aspal saling berbagi. Ya saling hormati aja, nggak usah saling sensi. Betul. Lu nggak nyenggol gua, kok nyenggol udah. Kalau ada sepeda tengah, klakson aja, dia juga pasti minggir kok. Iya. Kita tahu diri, nggak usah lu kata-katain kayak, goblok, sepeda tuh di kiri, orang kenceng. Iya. Ya kan, kalau lu tegur aja dia pasti minggir, nggak usah pakai emosi. Benar. Ya yang disayangin sih, ya nggak cuma dari segi pemotor atau yang kendaraan lainnya sih. Kadang juga kan, ya yang aku bilang itu, orang sepedaan sekarang banyak, modelannya kayak apa. Oh, yang arogan banyak. Iya. Jadi kalau pesepeda itu bukan berarti karena sepeda kita mahal, aspal itu milik kita bukan. Benar. Jadi kalau mau ngerasain, lu pakai Dogma tuh seharga 250 juta di Pantura, lu ngelawan transformer truk, kelindes juga bro. Ini truk nih, gua kasih tahu nih, jalan di jalanan Lawan Optimus Prime. di Cikampek itu kan Simpang Jomin tuh kalau sebelum itu kan jalurnya lumayan rusak ya Karawang ya. Iya. Lu mau pakai Dogma tuh tetep aja ada truk gua kelindes juga bro. Ayo di tengah aja lu, tengah hilang juga itu. Wheel set lu karbon juga penyet lawan truk. Jadi semahal apapun sepeda lu, kalau lu udah di jalan, lu udah tahu resikonya. Betul. Jatuh, ketabrak tuh udah resiko. Ya benar. Kalau lu nggak mau beresiko, ya sepedaan aja di rumah. Pakai apps, nggak apa-apa. Pakai apa tuh, Wahoo. Iya. Apa? Nggak ada yang salah. Bener. Tapi ketika lu udah di aspal, resiko lu tanggung sendiri. Benar. Dan gimana kita bawa diri lah. Gitu. Iya, dan kalau ke peloton, lu lihat speednya berapa. Kalau pelotonnya speednya kencang, udah tahu kencang, lu nggak kuat ya jangan dipaksa. Benar. Latihan dulu. Banyak banget tuh sekarang yang kayak gitu tuh. Jadi ya pesannya hati-hati, mawas diri gitu. Iya, lah, soalnya intinya. gua sedih aja sih kalau lihat orang kayak pelotonnya udah kenceng nih 40. Terus ada orang maksa, dia baru kecepatan 32 maksa 40. Ngos-ngosan, Pak. Iya, benar. Bisa gagal jantung itu. Kalau kayak gitu sampai mentok begitu bisa tiba-tiba blackout gitu dong. Oh, bisa no. Namanya motor kayak motor aja, kita geber di RPM tinggi secara terus-menerus, blok mesinnya bisa pecah, apalagi jantung kita, Pak. Banyak pesepeda tuh nggak tahu itu, bangga zona 5. Iya. Iya, tapi kan itu jantung lo, nggak tahu kapasitas maksimalnya berapa. Benar. Yang bener itu adalah main HIT. Jadi lu main latihan zona 2-3 sering, zona 5-nya jarang-jarang. Sehingga nanti jantung lu adaptasinya perlahan. Iya. Atletisnya perlahan, bukan langsung instan. Iya. Jadi caranya gimana? Peloton tuh boleh, tapi itu juga harus latihan sendiri sehingga kelak lu juga bukan hanya ngikut, lu yang akan jadi RC. Ya kali RC terus-terusan, RC terus gantian itu. RC terus, ayo tarik. Gua gak jadi RC, tarik aja terus aja. Lu gantian depan anjing. Ya enggak tahu mas. Iya. Nah ini serunya kan mati dokter gitu. Ya makanya lu latihan sendirilah biar gantian RC-nya. Kasihan RC di depan terus cari jalan terus. Gua gantian lah. Oke. Koleksi dok. Koleksi sepeda sekarang berapa? Di Solo tuh 2, ada Polygon Monarch, ada Haze 50, ada Strada O3, Federal 1,
Di Jogja ada Affinity, itu fiksi dibuat track. Terus ada lipatnya satu tuh F1 tuh buat keluarga, anak untuk main. Anak gue malah punya 3, pushbike 1, BMX 1, MTB 1. Anak di Jakarta apa di? Jogja. Di Anak Jogja. juga padahal 5 tahun, sepedanya 3, ngikut gue juga. Sepedanya kenceng. Kalau di Jakarta gue punya K5, Eddie Merck, Polygon, Marin, Samson, Visep ya. Terus habis itu VISP sih, sama udah cukup segitu doang. Oke. Nah, kalau koleksi segitu banyak, Dok. Apa yang bikin kenapa sampai segitu ininya gitu loh sama si barang ini gitu loh. Kenapa Sama punya si banyak? sepeda ini, iya. Ya karena gue penasaran aja. Pengen nyobain ya. Pengen nyoba, karena 2 frame gak akan pernah cukup bro. Bener. Kalau bisa beli banyak, kenapa beli 1? Yang penting punya apa, Dok? Yang punya duit. Yang penting punya Jangan duit. utang. Dan itu sepeda ujung-ujungnya kalau nggak ada yang pakai siapa? Tim gua sama temen. Seneng aja lihat. Jadi misal gua punya sepeda, gua yang suka ini nih. Iya. Nggak ada yang pakai di rumah. Ya udah, pakai aja. Iya. Karena Daripada- kepuasannya tuh ngeliatin itu dipakai. Bener. Oh ganteng ya ternyata. Itu doang udah. Terus gantian. Jadi kenapa beli frame banyak tuh karena satu kalau bisa beli banyak. Memori masa kecil. Iya. Lu bayangin ya, di masa kecil lu ngelihat road bike federalnya udah berharga banget tuh. Sekarang punya rezeki beli. Tapi gue bukan tipikal lo yang beli Dogma 250 juta. Gue lebih baik beli yang worth di harga gocap tapi banyak. Oke. Daripada beli satu yang sangat mahal. Iya. Gue bukan tipikal orang yang speknya mahal banget. Gue lebih beli spek middle tapi banyak. Oke. Kalau ditanya alasannya kenapa? Karena ada yang buat all round, ada yang buat nanjak, Ada yang gravel. ada yang gravel. Ya kalau lu beli seperempat M1 nggak apa-apa. Itu sedih tuh kalau jatuh. Lu belum pernah jatuh aja soalnya, jadi nggak akan rasa sedihnya. Makanya pakainya di situ-situ. Kalau gue punya seperempat miliar tapi gue pembalap nih, racer, nggak apa-apa. Nah, gue taruh pinggir jalan, capek, gelasar. Ini udah masuk sawah satu. Bener. Yuk bayangin aja Dogma masuk sawah gitu gimana. Atau Giant yang SLR ya itu. SLR. Masuk sawah atau trek tuh masuk sawah tuh gimana. Dura S12 feet ya. Dura S12 itu deh SRAM Red masuk sawah leng itu gimana tuh perasaan tuh. Sedih kan? Jadi kalau lu udah mau sepeda mahal, rasain sepeda mahal itu di ekosistemnya. Wow, tuh enak banget. Gue sepeda yang memang sesuai kodratnya. Wow, tuh enak. Apakah kalau gue punya duit gue beli mahal? Gue pengennya beli mahal banyak. Iya. Tapi budget gue baru middle tapi banyak. Betul. Dan ujungnya Pengennya sih SRAM Red masukin sawah ya, Dok. semua, oh SRAM Red apa ini Dura S, lempar aja semua, pengennya gitu. Gue pengen Boleh. jadiin ganjelan kulkas tuh. Boleh, bener. Tapi kan belum bisa kayak gitu. kerennya buat motong-motong aja, Dok. Kerennya dibelah aja, canyonnya tuh kayak yang lu potong ya canyonnya. Iya. Pengennya sih itu Bianchi cuma buat pajangan kulkas atau ganjel figura pengennya. Tapi itu mimpi, nggak mungkin juga. Jadi seneng aja kalau ngeliatin temen punya frame bagus. Iya, bener. Karena kita seneng ya, Dok ya sama Iya, itu barang seneng. gitu. Seneng liatnya, seneng makainya. Iya. Oke, Dok. Jadi kalau menurut dokter, buat dokter ya, mungkin orang boleh ngikut, orang boleh suka, orang boleh nggak suka ya kan, itu masing-masing. Aku penasaran, jadi buat dokter filosofinya si bersepeda ini apa? Sepeda itu cara kamu kenal diri sendiri ya. Gampang banget. Cara kamu kenal diri sendiri, Ya, jelas. singkat padat. Attitude kamu di sepeda ya itu kamu. Benar sih. Jelas. Ya, Contoh, kamu sepeda suka pamer, kamu kalah, itu kamu di dunia real kayak gitu. Ketika kamu udah bisa mengenali dirimu, kapan harus cadence kenceng, kapan harus cadence ringan. Ketika kamu udah bisa mengendalikan orang nyalip kamu, terus kamu tetap pelan. Self control. Self control ya. Semakin kamu bisa sepeda dengan baik, self controlmu akan semakin bagus. Tapi kalau di sepeda kamu masih nggak mau kalah, kamu pengen paling kenceng, kamu selalu nomor 1, not good. Di dunia real not good. Sepeda itu cara paling baik kita mengenal diri kita. Jadi Apalagi kalau kita main long ride ya. long ride sendiri. Bayangin ya, kita tuh kadang kalau naik pesawat ngelewatin tempat itu biasa. Naik mobil kita ngelewatin Karawang, Cikampek, Bandung, Puncak tuh biasa. Iya.
Bayangin lu naik sepeda, lu nanjak yang nggak tahu ujungnya kapan, dan tuh nanjak terus, nggak ada lurusnya, nanjak terus. Begitu lu di atas, cuman lihat awan aja itu udah seneng banget. Iya. Terus pas kita lihat bawah, kok gue bisa ya? Jauh ya. Dan di situ begitu gue dapat masalah, santai aja, pasti akan ada ujungnya. Karena sepeda kayak gitu. Sepeda itu cara paling enak mengenal diri kita. Benar. Oh ternyata gue takut banget sama tanjakan. Gue sempet itu di tanjakan Purwokerto, namanya Kebun Karet. Itu gradiennya 18, gak ada ujungnya itu, begini terus. Gue berhenti tuh naik di pinggir jalan aja ngeliatin. Dah, karena hujan deras. Oke. Jadi gak ada warung. Ini gue bingung nih, gue udah lanjut 7 kilo, turun juga jauh, lanjut masih 8 kilo nanjaknya. Gue diem aja setengah jam duduk aja, pikirin. Gue berani naik, itu gara-gara ada satu bapak-bapak tua pakai ontel, bawa rumput, nuntun. Oh, orang sekitar. Iya. Mas, yuk, tak kancani, tak temenin. Tuntun bareng berdua. Semangat gue. Nonton akhirnya dong. Berdua sama dia. Terus begitu sampai di atas, gue seneng. Wah, dia bilang, ojo seneng saya mas, jangan seneng dulu mas. Di depan ada lagi, bang. Terus sama dia tuh berdua. Itu kan jalurnya dia ya. Berdua. Terus ngobrol. Iya. Disitulah kayak kadang kita filosofi hidupnya adalah di sepeda kalau lu solo ride, sekepepetnya lu pasti akan ketemu orang yang bantu lu. Iya, pasti. Benar. Pasti. Ya yang penting kan kita kan nggak angku ya dok ya. Makanya aku selalu minta, ayo teman-teman yang biasa dalkot, cobalah sekali kamu tuh solo ride, nikmati tanpa ada supported apapun. Jadi pure aja, cuman bawa bidon 2, bawa uang secukupnya, HP, powerbank, dah kabur aja gue seminggat. Anyer misal 200 kilo. Nah disitulah nanti kamu ngerasain, seneng ya? Nanti kamu ketika di dalkot di Salem orang udah biasa aja. Oh kenceng, oh gue capek, udah. Karena itu kita melawan diri kita sendiri. Musuh terberat di sepeda itu adalah ego kita sendiri. Benar. Semakin kita udah tahu ego kita di mana, semakin kita ngontrol, sepeda lu akan semakin kenceng. Iya sih, benar. Begitu aku dari endurance, sering akap antar kota, aku solo ride. Begitu di dalkotan sekarang 36, 37 naik sendiri, Ya, tanpa aku harus pasti. ngoyo. Pasti. Iya. Itu juga aku rasain. Damai pak, makanya sepedaku sering masuk bengkel. Rotor bengkongnya 4 kali nih, peyang rotornya. Bukan karena crash loh. Bukan, dari situ aku ngerasa bayar pajak mahal-mahal aspalnya kayak gini. Kesel aku. Aspal bagus tuh cuma di dalkot tuh. Bener. Lu coba tuh ke Karawang sama Pantura. Parah ya Allah. Ya mungkin ya karena kan banyak. Lu lihat yang postingan gue di Songgom, jalurnya lumpur itu. Off-road itu jalurnya. Padahal di jalan nasional tuh, off-road jalurnya. Itu di jalur tengah. Dari Bumiayu ke Purwokerto ke Pejagan. Jalurnya dikasih tanah kapur, kena air jadi lumpur. Oh. Wah, ini Edi Mak loh, kena lumpur. Sedih ya tuh. Tapi mungkin teman-teman yang nonton nih, yang solo ride itu bukan gue doang. Gue terinspirasi dari bapak-bapak usia 62 tahun, sepeda udah sampai Belgia. Kaya raya banget sepedanya di Belgia, di Perancis, sendirian. Oh jadi maksudnya dia tuh ke sana buat sepedaan sendirian gitu. Dia bawa sepeda ke Belgia, terus sepedanya jadi Belgia. Sepedaan di Swiss. Orang yang solo ride tuh malah orang-orang tua. Iya sih. Kan udah gimana Terus ya? aku bingung kan, tak tanya. Itu awal mula kenapa aku seneng solo ride unsupport sama sendirian. Oke. Atau berdua bertiga supported Evac, karena ada bapak-bapak yang bilang nikmatilah kau, jangan kau nikmatinya kayak aku, nikmati dari sekarang. Oh iya, kayak iseng aja. Iya. Dengan catatan dapat cuti kerja yang enak. Iya. Saya kan punya toko enak. Bisa. Gimana cara bagi waktu? Jadi gini dok, dokter kan tergolong masih muda lah. Dokter usia berapa dok? 31. 31, itu masih muda banget lah dok, ya kan? Cuman kan emang sekarang, apalagi di zaman kita begini kan, sosmed segala macam, kita tuh lebih dituntut untuk achieve sesuatu nggak sih dok? Nggak, pokoknya satu hari aku harus olahraga 2 jam, titik. Udah bisa diganggu-gugat. Oke, jadi itu komitmen yang harus Ya, satu hari 2 jam. Lu mau ajak meeting kayak mau apa, jam segini-segini gua nggak bisa diganggu, gua mau olahraga. Lu nggak usah ganggu gua. Dah, itu buat diri gua sendiri. Dan semua manajer, tim gua selalu tahu jam segini. Dan gua mewajibkan kantor gua untuk olahraga. Tanya mereka. Wih. Ada saksinya. Jadi kalau yang Ini tim gua sepeda juga, walaupun visi. Karena ada kewajiban, lu bisa kerja 8 jam tiap hari. Lu
lu bisa main gadget 4 jam per hari, lu bisa nongkrong temen lu 2 jam per hari, 3 jam per hari, sama bini lu juga bisa berjam-jam per hari, tapi lu tidak bisa menyisakan waktu buat kesehatan diri lu sendiri sejam. Memalukan itu. Padahal aset terpenting dalam kehidupan adalah kesehatan. Ya, ya. Jadi aku selalu menyediakan waktu itu untuk olahraga 2 jam maksimal. Itu yang rutinnya ya dok? Harus, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, tergantung senggangnya waktu, yang penting 2 jam sehari. Oke. Dan itu nggak mesti kepatok, Nggak. apalah pokoknya. Fleksibel. Ya, mau nge-gym ke, Mau apa, pokoknya 2 jam sehari. Itu adalah konsistensi yang dipegang sama dokter. Iya. Oke. Dok, terakhir kasih pesan-pesan dok ke nonton kita. Jadi pesan untuk sepedaan gitu kan dok? Ya, bebas. Kalau lo punya sepeda, nih, ya, jangan cuma dipakai weekend doang. Sayang sepedanya, mending dijual buat gua. Coba. Itu aja pesan gua. Lo beli susah payah, ratusan juta, puluhan juta, cuman ngendok lu foto medsos, fotonya goesnya cuman weekend. 20 kilo lagi. Goesnya 2 jam, sejam lagi, 20 kilo, 30 kilo deh. Ngopinya 3 jam, gibahnya 4 jam. Mau ngapain lu? Tapi banyak ya dok di sini. Nggak suka gue. Lu poin aja lu. Kalau lu mau punya sepeda mahal, pakai sesuai kodratnya. Siap. Apalagi kalau lu punya tuh yang aero semua, 100 kilo minimal. Iya. Kenceng. Pakai aero udah pakai ini aero bar nih. Kecepatan masih 34. Jaraknya dakot mulu. Bosen lihatnya. Oke. Jadi Jadi harusnya di-enjoy lah ya dok ya. Enjoy, jadi jangan sepedaan cuma weekend. Lah kan saya cuma waktunya cuma weekend. Ya jangan paling sok. Iya. Sepedaan weekend berasa paling hebat. Iya. Benar. Yang atlet aja biasa aja. Lu aja sok paling hebat. Ya. Itu doang, Oke. jadi nggak boleh merasa sok. Benar. Kalahan kontrol ego, latihan rutin, pakai kodratnya. Dan cobalah rute-rute ekstrim, tidak usah kenceng. Coba 20 km per jam, pakai komuter, pakai MTB atau pakai road bike lu, nggak usah pakai jersey, jalan-jalan aja. Iya, Nikmati coy, Jakarta itu tidak melulu tentang gedung tinggi. Iya. Asik, masih banyak pohon di sini. Ini seru banget nih. Semoga aja ntar nextnya kita bisa jalan bareng sama dokter ya. Ya, yang Kita pilih bisa rute gua ikut tapi ya. touring Siap, oke. Kalau kita nih di sini semua. Oh, yang pilih rute, katanya mau goes bareng, yang pilih rute kita nanti. Gue Siap. lewatin gang-gang kecil, itu namanya tur de gang. Terdekat. Sampai motor nggak bisa lewat pokoknya, gue doang lewat. Sepeda doang. Oke, Asik. siap. Thank you semua yang udah nonton ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.